buku yang berjudul Speed Wealth, cara cepat meraup miliaran rupiah dari bisnis Anda dalam waktu 3 tahun atau kurang, karya T. Harv Eker, penulis laris Secret of the Millionaire Mind. Berkenalan dengan sang penulis T. Harv Eker, filosofi keuangan. Jika Anda memang hendak bekerja keras, sebaiknya Anda bisa menjadi kaya dan lebih cepat akan lebih baik. Lupakan nasihat yang bersifat teori, begitu pesan T. Harv Eker yang diletupkan langsung dari dunia nyata. Eker digambarkan sebagai perpaduan unik antara pengalaman lapangan dengan sentuhan hati dan merupakan salah satu coach bidang bisnis dan kesuksesan pribadi terkemuka di Amerika Utara. Dia sudah memiliki 17 usaha pada saat itu baru usia 30 tahun dan menggunakan gaya bicara yang langsung tanpa tedeng aling-aling guna menunjukkan elemen-elemen penting yang membedakan antara kesuksesan dan kegagalan. Eker memiliki spesialis dan menggunakan pendekatan dari melarat menjadi konglomerat. Dia punya cara istimewa untuk memulai bisnis dengan biaya rendah dan meraup banyak uang dalam waktu yang cepat. Passionnya adalah mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama. Dengan investasi awal sebesar $2.000, dia mendirikan salah satu toko penjual alat-alat fitness di Amerika Utara. Hanya dalam waktu 2,5 tahun, Eker telah berhasil mengembangkan bisnisnya ke 10 lokasi, lalu menjual separuh sahamnya ke Haji Hain Corporation, perusahaan saus, sebesar $1,6 juta. Eker merupakan pendiri Street Smart Business School yang telah dikenal luas kredibilitasnya dan bertindak sebagai presiden di Peak Potentialist Training. Selain itu, dia adalah penulis 11 program kursus, buku, dan paket rekaman yang semuanya laris. Orang-orang dari seluruh penjuru dunia berbondong-bondong untuk mengikuti workshopnya yang mengubah hidup. Sebagai jebolan dari sekolah pengalaman pahit, Eker akan membagikan pengalaman jatuh bangun dalam perjalanannya menuju posisi penuh dengan uang, arti, dan kebahagiaan. Murid-muridnya menyimpulkan, T. Harv Eker membuat sukses menjadi sederhana. Selamat menikmati dan semoga berhasil. Prinsip dahsyat. Kebijaksanaan kuno tidak ampuh lagi dan tidak akan pernah ampuh lagi. Speed Wealth. Apakah Anda ingin mendapatkan banyak uang? Apakah Anda ingin mendapatkan banyak uang dalam waktu yang cepat? Jika memang iya, maka Anda sudah berada di tempat yang benar. Saya akan memperkenalkan kepada Anda sebuah sistem bisnis baru yang dinamis, yang akan memungkinkan Anda mengumpulkan kekayaan dengan cepat dibanding apa yang pernah Anda bayangkan. Nama saya T. Harv Eker. Saya adalah penulis 11 buku, produk rekaman, dan program kursus pembelajaran sendiri yang semuanya laris. Bidang yang saya geluti adalah keuangan, bisnis, dan kesuksesan pribadi. Karya terbaru saya yang belum lama diluncurkan adalah sebuah program dahsyat bernama Speed Wealth, dan saya ingin membagikan kepada Anda sebagai hadiah. Saya menyebutnya hadiah karena resep ini telah betul-betul mengubah kehidupan saya dan kehidupan ribuan orang lainnya. Saya yakin program ini akan ampuh juga untuk Anda. Izinkan saya meminta Anda untuk meluangkan waktu sejenak sekarang juga untuk duduk, rileks, dan membaca kata demi kata yang ada dalam buku berharga ini. Saya yakinkan Anda bahwa waktu yang Anda luangkan akan sepadan dengan hasilnya nanti. Speedwit adalah sebuah sistem langkah demi langkah untuk bisa meraup 1 miliar atau lebih dari bisnis Anda sendiri dalam waktu 3 tahun atau kurang, sambil tetap menikmati proses perjalanan meraihnya. Perlu saya peringatkan bahwa bila Anda menghendaki resep-resep yang rumit, maka Anda terpaksa harus terkejut. Cara-cara dalam Speedwit sungguh sangat sederhana, tetapi jelas mampu membuat orang menjadi kaya. Sistem Speedwit diperuntukkan bagi orang yang sudah mempunyai bisnis, bagi orang yang ingin punya bisnis, dan bagi orang yang sekarang punya pekerjaan tapi ingin tahu apakah mereka akan bisa sukses jikalau mereka meninggalkan pekerjaan atau pekerjaan meninggalkan mereka. Program Speedwit cocok untuk siapa saja yang sudah lelah berjuang mendapatkan uang dan ingin punya kemandirian finansial selamanya. Prinsip dahsyat. Anda harus memposisikan diri untuk siap menerima kekayaan. Apakah Anda harus mempunyai bisnis agar sistem Speedwit bisa bekerja? Saya katakan, ya. Sayangnya, masih banyak orang yang tenggelam dalam pengaruh kepercayaan kuno. Belajarlah di sekolah, dapatkan nilai yang bagus, cari pekerjaan yang bagus, dan bekerjalah dengan keras, maka semua akan baik-baik saja. Anda tak perlu jadi orang jenius untuk memahami bahwa cara kuno seperti itu tidak lagi ampuh dan tidak akan pernah ampuh. Harap diingat, 85% dari populasi penduduk tidak pernah meraih kemandirian secara finansial. Bukan maksud saya memusuhi pekerjaan atau job, namun bagi sebagian orang, singkatan job, just over broker, hampir selalu bokeh, memang benar adanya.
Kuncinya adalah positioning. Banyak orang tidak menyadari bahwa bla bla bla, isi sendiri. Bermimpi mendapatkan 1 miliar dari sebuah pekerjaan ibarat melihat samudera dari jantung kota Nebraska. Anda bukan berada di tempat yang benar untuk melihatnya. Bila Anda termasuk segelintir orang yang menghemat uang dan menginvestasikan uang dalam rekening tabungan berbunga lumayan, itu bagus, tetapi belum cukup bagus. Saat ini tingkat suku bunga masih rendah seperti 10 tahun terakhir. Adapun bila ingin kaya dari bisnis real estate, itu juga tak menjanjikan. Itu artinya Anda harus punya bisnis sendiri sebagai benteng pertahanan terakhir di mana kita lebih leluasa menciptakan kekayaan, terutama meraihnya dalam waktu yang cepat. Begitulah cara saya menjadi kaya, dan begitu juga cara yang akan Anda tempuh. Sebagaimana banyak orang, saya telah mencoba apa saja, dan semuanya untuk bisa meraihnya. Bahkan saya sebenarnya telah memiliki 17 jenis bisnis yang berbeda. Prinsip dahsyat. Kesuksesan adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Karir bisnis awal saya sungguh sebuah petaka. Saya lebih banyak kehilangan uang ketimbang mendapatkannya. Namun satu hal yang sangat ingat adalah bahwa kesuksesan merupakan keterampilan yang bisa dipelajari. Maka saya pun menjadi seorang pecandu informasi yang akut. Saya baca setiap buku, saya dengarkan setiap rekaman, dan saya ikuti setiap seminar bertema kesuksesan yang bisa saya temukan. Bisa dipastikan, perubahan pun mulai terjadi. Saya menjadi semakin terampil dalam mendapatkan uang. Sayangnya, saya ternyata lebih terampil lagi dalam membelanjakannya. Saya punya dua pilihan, memperoleh jauh lebih banyak uang atau menjalani hidup dengan uang yang jauh lebih sedikit. Itulah saat dimana saya mengambil sebuah keputusan sadar untuk menjadi seorang miliarder dan lebih cepat, lebih baik. Saya sadar bahwa untuk mencapai tujuan tersebut, saya harus melakukan sesuatu yang benar-benar berbeda dari apa yang pernah saya lakukan sebelumnya. Seorang multimiliarder terus berkata kepada saya, jika orang lain lebih baik daripada kamu, itu karena mereka mengetahui sesuatu yang belum kamu ketahui. Maka saya putuskan untuk belajar lebih banyak dan menghabiskan 6 bulan berikutnya untuk menganalisis strategi dan taktik para pengusaha terbesar di dunia, yaitu orang-orang yang menjadi kaya dengan cepat. Dari sini saya berhasil merumuskan 8 langkah penting yang dimiliki oleh setiap bisnis yang berhasil meraih kesuksesan dengan cepat. Saya namakan sistem ini dengan Speed Wealth. Lalu mengujinya, saya pinjamkan dana sebesar $2.000 dari kartu Visa. Atau kebiasaan saya menghabiskan uang sebelumnya benar-benar telah menyedot tabungan saya untuk membuka sebuah toko alat fitness pertama di Amerika Utara. Nama toko itu Fitnessland. Hasilnya sungguh mencengangkan. Dengan menggunakan strategi Speedwit ini, saya bisa membuka 10 toko lain hanya dalam waktu 2,5 tahun lalu menjual separuh saham saya kepada Haji Hans Corporation, perusahaan saus seharga 1,6 juta dolar. Sistem Speedwit sungguh telah menciptakan mukjizat keuangan bagi saya, dan ia juga bisa menciptakan hal yang sama untuk Anda. Namun, terlebih dahulu, Anda harus mempelajarinya. Bagian 1. Prinsip Speedwit. Bangun pola pikir Speedwit. Perubahan membawa peluang. Perubahan yang cepat membawa peluang yang cepat. Apakah Anda sepakat bahwa keyakinan Anda akan menentukan tindakan Anda? Untuk bisa memiliki pola pikir Speedwit, maka Anda harus meyakini 2 pernyataan berikut. 1. Menjadi kaya dengan cepat bisa dilakukan. 2. Menjadi kaya dengan cepat mungkin dilakukan untuk Anda. Ada banyak skeptisme tentang mendapatkan uang dalam waktu yang cepat. Namun menurut saya selama ini kaya dengan cepat selalu menjadi objek cemoohan. Pada masa lalu, masyarakat akan menyebut orang-orang ini ingin mendapatkan kekayaan dengan cepat sebagai para pemimpi, orang serakah atau penipu. Kendati demikian, ada ribuan orang, termasuk saya, bisa menjadi kaya dengan cepat melalui cara yang benar. Tak ada yang salah dengan mendapatkan uang dengan cepat. Ini adalah gelombang masa depan. Kenyataannya, sekarang adalah saat yang paling tepat dalam sejarah untuk menciptakan kekayaan dengan cepat dari bisnis Anda sendiri. Saat ini semakin banyak kekayaan yang didapatkan secara cepat, kilat, diperoleh dengan alasan yang dibenarkan. Dunia berubah dengan cepat, teknologi berubah dengan cepat, pasar berubah dengan cepat, dan minat orang juga berubah dengan cepat. Perubahan membawa peluang, perubahan yang cepat membawa peluang yang tepat. Setiap kali terjadi perubahan dalam teknologi, hukum, minat masyarakat, pasar, atau arus tren bisnis terbaru, selalu ada orang yang menjadi kaya. Saat ini perubahan-perubahan tersebut terjadi dalam hitungan menit, dan setiap hari orang menjadi miliarder setelah memanfaatkan perubahan itu. Anda pun bisa seperti mereka. Mendapat kekayaan dengan cepat hampir menjadi sebuah kebutuhan. Karena pergerakan dunia yang begitu cepat, maka siklus karir menjadi pendek. Prinsip dahsyat. Anda selalu bisa menjadi lebih, punya lebih, dan melakukan hal yang lebih sebab Anda bisa belajar lebih banyak.
Sekitar 20 tahun silam, kebanyakan orang memiliki mental dari lahir hingga mati, di mana pekerjaan dan bisnis merupakan komitmen seumur hidup. Namun sekarang, tidak ada yang namanya pekerjaan atau bisnis yang aman. Kenyataan saat ini adalah bahwa kebanyakan kita akan menjalani 6 atau 7 perubahan bisnis lengkap dalam hidup kita, di mana durasi setiap bisnis masing-masing selama 5 tahun. Ini artinya Anda bisa mengumpulkan uang dalam periode tersebut atau tidak mengumpulkan uang sama sekali. Siklus produk juga telah berubah tahap-tahap dari permulaan, pertumbuhan, kematangan, kejenuhan, kemunduran. Biasanya berlangsung selama 20 tahun, namun kini produk atau bisnis Anda bisa menjadi raksasa hanya dalam waktu 5 tahun atau kurang. Silahkan kembangkan sebuah program komputer, lalu lihat berapa lama orang akan menerima atau memperbaiki program tersebut. Jika Anda bisa bertahan selama 6 bulan, berarti Anda beruntung. Lihatlah dunia penerbitan. Sekarang, bila Anda berhasil menulis satu buku laris, berapa lama kira-kira buku itu akan bertahan di rak buku-buku laris? Jika Anda bisa tetap terkenal selama 1 tahun penuh, maka Anda boleh disebut hampir tak terkalahkan. Segala sesuatu telah berubah. Kini saatnya untuk merevisi apa yang selama ini kita yakini sebagai bingkai waktu yang normal untuk meraih kesuksesan. Speedwit tidak hanya mungkin dilakukan, tetapi juga praktis. Inilah cara hidup dalam dunia yang bergerak dengan begitu cepat. Tak peduli Anda ikut mengalir atau menentang arusnya. Pilihan Anda di tangan Anda. Sekarang pertanyaan yang lain adalah, apakah Speedwit mungkin bekerja untuk Anda? Apa yang akan Anda lakukan bila Anda ingin menjadi seorang pemain tenis profesional atau seorang seniman hebat? Bukankah Anda akan mempelajari keterampilan yang dibutuhkan lalu mempraktikkannya? Dengan cara yang sama, Anda juga bisa belajar memainkan permainan bisnis dan menang. Izinkan saya mengulangi, kesuksesan adalah keterampilan yang bisa dipelajari. Itulah sebabnya masa lalu tidak sama dengan masa depan. Prinsip dahsyat, jika Anda memang hendak bekerja keras, sebaiknya Anda bisa menjadi kaya dan lebih cepat akan lebih baik. Anda selalu bisa menjadi lebih, punya lebih, dan melakukan hal yang lebih sebab Anda bisa belajar lebih banyak. Bukan masalah apakah Anda sudah pernah bangkrut 3 kali atau belum pernah memiliki bisnis dalam hidup Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda bersedia untuk belajar? Jika Anda berhasil menguasai sistem Speedwit, maka Anda akan menjadi kaya dalam waktu yang cepat. Faktor lain yang perlu diperhatikan adalah kepribadian Anda. Bagi kebanyakan kita, berusaha menciptakan kekayaan dengan cepat lebih terkesan sebagai hal yang alami. Dalam bisnis, sebagaimana juga dalam perlombaan, ada pelari sprint dan ada pelari maraton. Termasuk jenis manakah Anda? Ada orang yang tergolong dalam kelompok orang ide. Orang-orang seperti ini suka menciptakan konsep, memulai sesuatu, tumbuh dengan cepat, lalu bergerak ke proyek berikutnya. Sementara ada pula orang yang lebih suka stabilitas jangka panjang dan rutinitas dalam pekerjaan mereka. Sampai saat ini, para pelari sprint, yakni orang-orang yang suka mewujudkan sesuatu dengan cepat, masih dianggap sebagai orang tidak stabil, hampir rapuh. Anda tahu kan serangan rasa bersalah yang akan muncul. Apa maksudmu kamu ingin mencoba hal yang baru? Kamu kan baru masuk dalam bidang ini 12 tahun yang lalu. Dalam pasar saat ini, sikap semacam itu sudah basi. Intinya jika Anda termasuk pelari sprinter atau ingin mencoba menjadi pelari sprint, maka bergeraklah sebagai pelari sprint. Faktor terakhir dalam menentukan apakah Speedwit bisa bekerja untuk Anda adalah kekuatan keinginan Anda. Anda harus betul-betul ingin menciptakan kebebasan finansial secepatnya. Mengapa? Karena yang akan Anda lakukan bukanlah berjalan santai di taman. Sebaliknya, ini akan menjadi sebuah tantangan, sebuah misi selama 3 atau 5 tahun yang akan membutuhkan fokus, komitmen, dan kadang kerja keras. Paling tidak pada tahap awal. Namun, banyak orang sudah bekerja keras. Jadi, filosofi saya cukup sederhana. Jika Anda memang hendak bekerja keras, sebaiknya Anda bisa menjadi kaya dan lebih cepat akan lebih baik. Bagian 2, prinsip Speedwit. Berikan nilai yang banyak. Uang, suka atau tidak, telah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Namun, sayang banyak orang tidak betul-betul memahaminya. Jadi, apa itu uang? Uang adalah simbol kenyamanan yang mewakili dan mengukur nilai barang dan jasa yang dipertukarkan orang. Kata kunci dalam definisi di atas adalah nilai. Nilailah yang menentukan penghasilan Anda. Hukum penghasilan. Bayaran yang Anda terima berbanding lurus dengan nilai yang Anda berikan menurut pandangan pasar. Bukan maksud saya untuk mengkritik, namun saya harus menyampaikan hal ini. Alasan mengapa kebanyakan orang menjadi bokek adalah karena mereka tidak memberikan nilai yang banyak di mata pasar saat ini. Elemen penting di sini adalah memberikan. Banyak orang punya ide bagus, niat bagus, dan bahkan bisa memproduksi barang atau jasa yang bagus.
Masalahnya adalah, apakah nilai yang mereka berikan tidak cukup berharga di mata pasar saat ini, ataukah karena mereka tidak memberikan nilai yang cukup? Sederhana itu saja. Bila Anda tidak memberikan lebih, maka Anda tak akan menerima bayaran lebih. Jadi, apa hal yang menentukan nilai Anda di hadapan pasar? Prinsip dahsyat, hukum penghasilan. Bayaran yang Anda terima berbanding lurus dengan nilai yang Anda berikan menurut pasar. Ada 4 faktor penghasilan yang sangat menentukan jumlah yang akan Anda dapatkan. Permintaan plus persediaan plus kualitas plus kuantitas. 1. Permintaan terhadap nilai Anda, artinya seberapa banyak pasar membutuhkannya. Untuk menciptakan Speedwit, Anda harus menawarkan barang atau jasa yang sedang banyak dicari. Ketika pertama kali saya membuka fitness line, orang-orang mencoba membeli alat kebugaran saat saya masih merenovasi ruang sebelum toko dibuka. Dalam waktu 3 minggu setelah dibuka, para pelanggan pun mengantri di luar pintu. Saya berhasil meraup untung bersih sebesar $11.000 pada Sabtu pekan ke-6 karena nilai saya sedang banyak dibutuhkan. 2. Persediaan. Nilai Anda, artinya seberapa banyak pasar telah memiliki barang atau jasa Anda dan seberapa mudah barang atau jasa itu bisa didapatkan di tempat lain. Mengapa penghasilan seorang dokter bedah otak sehari sama dengan penghasilan seorang penjaga stasiun pompa bensin selama setahun penuh? Karena dokter tersebut memiliki kemampuan langka dan spesial yang sangat dibutuhkan di saat kritis. Singkat kata, ada jutaan orang yang bisa memompa bensin, sedangkan hanya segelintir orang yang mampu membenahi otak. Ketika persediaan terbatas, maka nilai meningkat. Coba perhatikan bisnis real estate. Properti yang berdekatan dengan laut jumlahnya cukup langka dan sangat terbatas, sehingga nilainya lebih tinggi daripada properti yang ada di daratan. Untuk meningkatkan nilai Anda dalam bisnis, Anda harus menawarkan sesuatu yang jarang bisa dipenuhi oleh pesaing Anda, atau melakukan sesuatu sedemikian rupa yang tidak dilakukan oleh orang lain. Bila Anda ingin mendapatkan bayaran terbaik, jadilah yang terbaik. Teruslah belajar, pelajari bisnis, pelajari bidang spesifik yang Anda geluti, dan pelajari juga prinsip-prinsip Speedwit seolah-olah hidup Anda bergantung pada hal itu. Secara finansial, kehidupan Anda memang tergantung pada hal itu. 4. Kuantitas. Nilai Anda adalah berapa banyak barang atau jasa yang Anda tawarkan. Dari keempat faktor di atas, yang menjadi tantangan terbesar bagi banyak orang adalah faktor terakhir ini. Anda mungkin punya barang atau jasa yang unggul dan mungkin sudah memberikannya kepada pasar, tetapi belum Anda berikan dalam kuantitas yang cukup untuk bisa menciptakan kekayaan, terutama Speedwit. Bila Anda ingin mendapatkan bayaran, maka Anda harus memberikan nilai Anda kepada orang. Prinsip dahsyat. Bila Anda ingin mendapatkan bayaran terbaik, jadilah yang terbaik. Jika Anda ingin kaya, maka Anda harus memberikan nilai kepada orang banyak. Itulah sebabnya, tak peduli apapun bisnis yang Anda geluti, sebagian penghasilan Anda harus berasal dari penjualan produk. Sebuah produk akan mempertajam kemampuan Anda untuk bisa memberikan kuantitas yang besar. Ketika Anda punya produk untuk dijual, maka tak ada batasan pada jumlah yang bisa Anda produksi dan berikan. Oleh karena itu, pendapatan Anda tidak terbatas. Jika Anda bekerja atau menggeluti bisnis jasa, Anda pribadi harus mengerjakan layanannya, seperti memijat. Maka penghasilan Anda memiliki batas. Mari kita akui, berapa banyak pijatan yang bisa diberikan oleh wanita pemijat dalam sehari. Batasan yang sama juga berlaku bila Anda menjadi seorang konselor, konsultan, profesional, atau siapapun yang bekerja menurut hitungan jam atau berdasarkan gaji. Jika Anda memiliki bisnis jasa sendiri, berikut adalah 3 cara untuk mendobrak batasan pada penghasilan Anda. Cara pertama adalah menawarkan sebuah produk. Akan lebih baik bila yang Anda jual adalah produk add-on, yakni produk yang sesuai dengan bisnis Anda sekarang dan akan menambah manfaat bagi konsumen Anda. Anda bisa menciptakan produk sendiri atau bahkan menawarkan produk orang lain yang Anda sukai. Sebagai contoh, seorang wanita pemijat bisa menawarkan produk-produk yang memberi manfaat bagi kesehatan dan kebugaran tubuh, misalnya suplemen gizi, minyak tubuh, produk-produk aromaterapi, buku-buku tentang pijat dan yoga, serta rekaman relaksasi. Cara kedua adalah melakukan cloning pada diri Anda sendiri. Ide dasarnya adalah melatih atau membayar orang lain guna bekerja untuk Anda, alih-alih menjadi konsultan sendiri. Anda bisa mendirikan sebuah perusahaan konsultasi dengan membayar 5, 10, atau 50 konsultan yang bekerja untuk Anda. Ini semata-mata cara untuk memberikan nilai Anda dalam jumlah lebih banyak kepada pasar yang berujung pada tercapainya lebih banyak pemasukan. Prinsip dahsyat, jika Anda ingin mendapatkan bayaran terbaik, Anda harus memberikan nilai Anda kepada orang lain. Jika Anda ingin kaya, Anda harus memberikan nilai Anda kepada orang banyak.
Jika kedua pilihan di atas tak satu pun mungkin dan Anda bersikeras untuk bertahan dalam bisnis jasa pribadi atau tetap bekerja, Anda mungkin membutuhkan sumber penghasilan kedua, yakni sumber yang sebaiknya punya potensi untuk menciptakan kekayaan. Saat ini ada belasan jenis peluang menjadi distributor yang memungkinkan Anda memulai pekerjaan secara paruh waktu lalu menjadi paruh waktu begitu penghasilan Anda bisa diandalkan. Kiatnya adalah memilih peluang yang tepat dan inilah pokok bahasan prinsip kita berikutnya. Permintaan, persediaan, kualitas, dan kuantitas adalah kunci nilai dan memberikan nilai dalam jumlah besar menjadi bagian penting dalam sistem Speedwit. Bahkan, permintaan dan persediaan akan mempengaruhi prinsip Speedwit berikutnya secara dramatis. Bagian 3, prinsip Speedwit. Timing. Pilihlah bisnis yang tepat pada waktu yang tepat. Pernahkah Anda mendengar ungkapan, timing adalah segalanya? Pernyataan itu sangat benar jika menyangkut aktivitas meraup uang banyak secara cepat dalam bisnis. Apa itu timing? Timing berarti menyesuaikan barang atau jasa Anda dengan permintaan atau kebutuhan pasar saat ini, yaitu memilih barang atau jasa yang tepat pada tempat yang tepat dan pada waktu yang tepat pula. Hal ini sangat penting. Jika bisa menuntaskan langkah ini dengan baik, maka sudah 50% dari jalan yang harus Anda tempuh. Ide bisnis atau peluang bisnis ibarat mobil. Ada mobil dengan kecepatan 220 mph, ada mobil balap Formula 1, ada mobil-mobil rongsokan yang sudah bobrok, dan jenis mobil lain di antara jenis-jenis tadi. Pernyataannya adalah, dengan apa Anda akan menciptakan kekayaan? Dengan mobil balap ataukah mobil rongsokan? Jika tidak punya konsep atau setidak-tidaknya punya satu barang atau jasa yang super hot saat ini, maka Anda harus menemukannya. Bila Anda ingin berkesempatan menciptakan kekayaan dengan cepat. Bukan berarti saya ingin agar Anda mengubah bisnis. Namun bila konsep barang atau jasa Anda saat ini berada dalam persaingan ketat, apakah pasar akan melihat sebagai kuda hebat atau sebagai keledai? Kenyataannya, hampir siapapun sebenarnya dapat menciptakan gebrakan dalam bisnis alat-alat fitness rumahan saat saya melakukannya. Mengapa? Karena saya memanfaatkan super trend, yakni mengendarai kuda hebat. Timingnya sangat tepat, baik dari segi konsep maupun produknya. Prinsip dahsyat, memilih kendaraan yang tepat pada waktu yang tepat merupakan keterampilan langka dan sangat menguntungkan yang bisa dipelajari. Sayang sekali, kebanyakan orang baru mulai menggeluti tren saat tren tersebut sudah cukup terlambat dan kekayaan besar sudah ada yang meraihnya dari tren bisnis itu. Akan tetapi, memulai terlalu awal juga tidak lebih baik. Seandainya saya sudah membuka fitness line 3 tahun sebelum saya buka, saya yakinkan Anda bahwa saya pasti sudah gulung tikar. Pasar belum siap saat itu, belum ada cukup headline tentang fitness atau belum ada cukup produk fitness rumahan yang berkualitas tinggi. Belum ada cukup orang yang merasa capek akibat berbondong-bondong ikut olahraga di gym yang penuh sesak. Anda harus belajar menaksir dan mengukur waktu pasar. Anda harus tahu kapan Anda masuk dan kapan Anda harus keluar. Dalam sistem Speedwit, yang harus Anda camkan adalah bagaimana masuk saat ada peluang emas, yaitu saat dimana permintaan sedang tinggi sedangkan persediaan sedang rendah. Pada saat semacam ini, elevator peluang sedang naik. Inilah waktu untuk masuk. Selanjutnya, persediaan akan melampaui permintaan sehingga elevator peluang pun mulai bergerak turun. Inilah saat untuk keluar. Anda ingin contoh peluang emas yang tersedia saat ini? Satu contoh yang jelas adalah menyuplai barang dan jasa untuk para pengguna internet. Internet adalah jaringan komunikasi lewat komputer yang terus berkembang dengan jutaan pengguna setiap bulannya. Internet akan menjadi media yang sama besarnya dengan televisi. Jika bukan lebih besar, apa arti semua ini? Ini artinya bahwa sebagai seorang pengusaha Speedwit, Anda harus bergerak sekarang. Contohnya adalah Max Anderson yang baru berusia 22 tahun. Saat ia bekerja di laboratorium komputer, ia mengembangkan sebuah program preemptif lunak yang ia namakan Navigator yang memungkinkan penjelajahan internet dilakukan dengan lebih mudah. Dalam waktu 2 tahun, keuntungan bersihnya bergerak dari 0 menjadi 50 juta dolar. Program Navigator hadir pada saat yang sangat tepat. Prinsip dahsyat, Anda harus belajar menaksir dan mengukur waktu pasar. Anda harus tahu kapan Anda masuk dan kapan Anda harus keluar. Peluang paling seksi saat ini bukan hanya berasal dari industri teknologi canggih. Dalam Speedwit Bootcamp, saya mengampu salah satu sesi paling populer dan membuka mata para peserta. Sesi ini kami beri nama bagaimana cara memunculkan peluang bernilai jutaan dolar setiap 60 detik. Saya akan bagikan beberapa strategi di dalamnya kepada Anda sekarang.
Satu cara mudah dan cepat untuk menjadi kaya adalah dengan meniru pemenang yang sudah terbukti sukses. Dengan kata lain, tirulah seseorang yang telah berhasil mengumpulkan banyak uang sekarang. Anda perlu menerapkan sebuah prinsip yang disebut jeda, yaitu waktu yang dibutuhkan bagi sebuah ide untuk tersebar dari satu wilayah geografis ke wilayah yang lain. Sebagai contoh, banyak pelanggan mungkin sudah berdiri mengantri untuk membeli sebuah produk atau konsep baru yang tengah booming di Los Angeles. Namun di Atlanta justru sama sekali belum terdengar. Kini ada lusinan pengusaha yang meraih kekayaan dengan memanfaatkan peluang emas yang belum merambah ke bagian lain di negeri ini. Coba temukan salah satu konsep baru ini, lalu lakukanlah hal yang sama atau lakukan perbaikan pada konsep itu di daerah Anda. Gunakan konsep yang orisinal sebagai cetak biru andal bagi kesusahan Anda. Saat ini kedai kopi tengah menjadi bisnis seksi di sejumlah wilayah di negeri ini, tetapi beberapa daerah lain masih belum tersentuh oleh usaha ini. Itu artinya bahwa jika Anda tak bisa berbisnis di Seattle yang sudah terlalu jenuh, maka Anda bisa menjadi pasar Omaha yang terbuka luas dan meraup kekayaan di sana. Cara sederhana lain, tetapi sangat cepat untuk menciptakan kekayaan disebut teknik piggyback. Dalam teknik ini, Anda tidak meniru cara orang lain, melainkan tetapi berafiliasi dengan seseorang atau sesuatu yang sudah berjaya di pasar. Anda tentu paham ungkapan lama yang berbunyi, jika engkau tak bisa mengalahkan mereka, maka bergabunglah bersama mereka. Prinsip dahsyat, tirulah seseorang yang telah berhasil mengumpulkan banyak uang sekarang. Akan lebih cepat dan lebih mudah bila kita berafiliasi dengan perusahaan yang sedang naik dan sudah berjalan daripada memulai usaha sendiri di nol. Untuk apa melakukan yang tidak perlu? Perusahaan-perusahaan tersebut mungkin saja punya produk eksklusif atau jaringan distribusi besar yang sudah berjalan, punya teknologi langka, atau fasilitas produksi mahal yang sudah mapan. Saya punya kenalan yang menemukan produk bahan adiktif mesin yang cukup bagus. Produk ini terjual laris bak kacang goreng di Amerika Serikat, namun belum dipasarkan di daerah-daerah lain. Karena saya ini terbilang cerdas, dia lalu membayar $1.000 untuk mendapatkan opsi membeli hak penjualan mesin itu secara internasional sebesar $100.000 yang akan dilunasi dalam waktu 6 bulan. Dia kemudian memasang iklan khusus di belasan koran dan majalah perdagangan di seluruh dunia. Iklannya menawarkan hak pendistribusian mesin itu secara eksklusif untuk wilayah tertentu. Hanya dalam waktu 4 bulan, dia telah berhasil menjual hak distribusi untuk 80 wilayah masing-masing senilai $25.000 dan berhasil mengumpulkan $2 juta sebagai pembayaran awal plus 5 sen pada setiap kaleng. Bagian paling menarik adalah bahwa ia sama sekali tak pernah menyentuh produk yang ia pasarkan. Dia mengatur sedemikian rupa agar para distributor baru langsung berhubungan dengan pabrik pembuatnya. Apakah Anda tahu apa yang dia kerjakan sekarang? Tidak ada. Sebagai seorang pengusaha Speedwit, Anda ingin memanfaatkan ekonomi global yang baru. Ada ribuan produk Amerika yang populer, tetapi belum dipasarkan di luar Amerika Serikat. Dan ada ribuan produk internasional yang sudah populer, tapi belum dipasarkan di Amerika. Semua ini adalah peluang emas. Siapa saja, betul-betul siapapun, bisa menjadi kaya dengan menggunakan teknik piggyback ini. Cara ini menjadi teknik favorit saya karena Anda seolah menjadi seorang joki. Anda memiliki kuda terbaik dalam lintasan, melompat ke atas pelana, lalu menunggang kuda tersebut menuju jajaran pemenang. Prinsip dahsyat akan lebih cepat dan lebih mudah bila kita berafiliasi dengan perusahaan yang sedang naik dan sudah berjalan daripada memulai usaha sendiri dari nol. Dalam jalur yang sama, taktik Speedwit lain yang dijamin sukses disebut dengan memasarkan ulang barang dan jasa yang undermarket. Pernahkah Anda melihat sebuah barang yang menurut Anda fantastik, bekerja sangat ajaib, namun hampir tidak diketahui orang? Inilah yang saya sebut dengan barang undermarket. Apakah Anda tahu bahwa ada 71 cara berbeda untuk memasarkan dan mendistribusikan sebuah barang atau jasa? Kebanyakan perusahaan paling tidak hanya menggunakan 2 atau 3 cara pemasaran. Sementara di sisi lain, Anda bisa mendapatkan hak untuk mempromosikan produk-produk mereka melalui lusinan saluran lain dan menawarkannya ke pasar-pasar ceruk. Apakah Anda bisa menggagas sebuah cara yang lebih mudah untuk bisa menjadi kaya dengan cepat selain dengan membeli hak distribusi atau suatu produk ajaib lalu memasarkannya? Ini adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Tentu saja Anda ingin menjadi master dalam pemasaran, namun sekali lagi keterampilan ini bisa dipelajari. Perlu Anda camkan bahwa timing menentukan segalanya. Jika Anda memilih produk yang tepat pada waktu yang tepat, maka jalan Anda menuju Speedwit bisa dipastikan akan lebih cepat dan lebih mudah. Bagian 4. Prinsip Speedwit, membangun sistem. Apa yang akan terjadi
Bila Anda mencoba membangun rumah dengan fondasi yang lemah, rumah itu akhirnya akan retak dan ambruk. Itulah sebabnya sebelum membangun rumah yang besar, Anda harus terlebih dahulu menyiapkan fondasi yang kokoh. Membangun fondasi yang kuat dalam bisnis disebut dengan membangun sistem. Karena sistem merupakan istilah yang umum, maka perlu saya definisikan arti sistem dalam konteks bisnis. Sistem bisnis adalah proses berulang yang bisa menghasilkan profit. Idenya adalah mensistemkan bisnis Anda sehingga bisa secara efisien dan efektif menjual dan mendukung produk atau jasa Anda dalam jumlah yang lebih besar, sembari bisnis Anda tumbuh. Coba bayangkan bila sebatang pohon tumbuh tinggi tanpa dukungan akar-akar yang kokoh. Semuanya mungkin akan baik-baik saja saat cuaca bersahabat. Namun, ketika ada angin besar menerpanya, maka pohon tersebut akan tumbang dan mati. Hal yang sama berlaku dalam dunia bisnis. Jika Anda coba melakukan ekspansi bisnis tapi belum punya sistem yang mapan, maka bisnis Anda akan terancam gagal. Saya menyebut hal ini dengan dilema ekspansi. Anda mungkin pernah mendengar bisnis yang baik-baik saja hingga saat dimana mereka mencoba melakukan ekspansi. Lalu secara tiba-tiba, bisnis-bisnis itu pun mengalami kesulitan. Kini Anda paham mengapa itu bisa terjadi. Bisnis-bisnis tersebut berkembang melampaui sarana pendukung efektifnya, melebihi akar-akar yang ada, yaitu fondasi dan sistem mereka. Itu pun kalau mereka punya. Jadi, bagaimana cara Anda menciptakan sistem bisnis yang efektif? Untuk sementara waktu, saya akan membagikan aturan nomor 1. Buatlah sistem yang sederhana. Saya punya filosofi bahwa bisnis itu sederhana, oranglah yang rumit. Prinsip dahsyat. Jika Anda menjadi penggerak utama dalam suatu mesin, maka secara otomatis Anda juga menjadi penghambat dalam mesin tersebut. Bisnis apa saja paling tidak harus mencakup 3 bagian: pemasaran, produksi, administrasi. Anda harus mendesain proses-proses yang spesifik untuk masing-masing komponen di atas agar ketiganya dapat berjalan dengan mulus dan bekerja hampir secara otomatis. Idenya adalah menciptakan bisnis yang bekerja layaknya sebuah mesin yang diminyaki dengan baik, yakni sebuah mesin uang. Sistem Anda harus dikelola, harus menghasilkan keuntungan, dan harus mendukung pertumbuhan yang cepat. Akhirnya, dan ini sangat penting bila Anda ingin mengumpulkan uang dengan cepat, sistem yang Anda miliki haruslah sebuah proses berulang yang bisa bekerja tanpa diri Anda. Jika Anda menjadi penggerak utama dalam suatu mesin, maka secara otomatis Anda juga menjadi penghambat dalam mesin tersebut. Jika Anda harus hadir secara fisik untuk menjamin bisnis Anda berjalan, maka bisnis tersebut hanya akan tumbuh pada kadar yang bisa Anda tangani secara personal. Tak peduli seberapa pintar dan energik diri Anda. Faktanya, Anda hanya punya 24 jam dalam sehari. Selain itu, apa enaknya menciptakan kekayaan jika kegiatan itu justru bisa membunuh Anda selama proses pengumpulannya? Seorang pengusaha speedweight adalah seorang koordinator. Dia adalah konduktor dalam sebuah orkestra. Meskipun seorang konduktor piawai dalam memainkan sebuah instrumen musik, namun ia tidak ikut bermain. Sebab bila ia turut memainkan alat musik, maka tak akan ada yang memimpin orkestra. Akan menjadi tantangan tersendiri bagi seorang pemilik bisnis kecil untuk bisa menjadi konduktor dalam orkestra secara penuh waktu. Namun posisi ini benar-benar penting jika Anda memang serius ingin mengumpulkan kekayaan dalam waktu yang cepat. Prinsip dahsyat. Seorang pengusaha speedweight adalah seorang koordinator. Dia menjadi konduktor dalam sebuah orkestra. Coba perhatikan, setiap perusahaan besar selalu mempunyai seorang presiden atau CEO dengan tanggung jawab utama untuk mempertahankan visi, mengorganisasikan semua bagian, mengembangkan peluang untuk tumbuh, dan mencari cara-cara untuk meningkatkan keuntungan. Akhirnya muncul pertanyaan duluan, mana telur atau ayam? Apakah posisi CEO tersebut diciptakan karena perusahaan berkembang? Ataukah perusahaan berkembang karena mereka menciptakan posisi CEO? Saya menduga jawabannya adalah yang kedua. Saya tidak mengatakan bahwa Anda tak dapat melanjutkan semua tugas yang lain. Coba resapi apa yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Di mana saja Anda menjadi penggerak, pada akhirnya sembari bisnis Anda tumbuh, maka Anda akan menjadi penghambat. Tanggung jawab utama adalah bekerja menyangkut bisnis, bukan menangani urusan harian bisnis. Salah satu elemen paling penting dalam sistem speedweight adalah bahwa bisnis Anda tidak bisa bergantung pada atau dibatasi oleh siapapun, terutama Anda. Hal ini akan menjadi sangat penting selama tahap akhir program. Saya merekomendasikan agar Anda membaca buku The A-Myth karya Michael Gerber. Dalam buku tersebut, Gerber menyarankan agar Anda membangun bisnis Anda seolah-olah bisnis itu akan menjadi perusahaan franchise yang sukses. Walau awalnya Anda tidak berniat untuk memfranchiskannya. Coba bayangkan, bisnis Anda akan menjadi prototipe bagi 100 cabang usaha yang sama di lokasi yang berbeda.
Atau coba bayangkan proses penjualan Anda akan diulang sebanyak 10.000 kali, di mana kedua skenario tersebut tidak membutuhkan keterlibatan Anda. Selama 6 bulan pertama di Friesland, saya hampir tidak pernah keluar dari toko yang saya dirikan itu. Selama rentan waktu itu, saya membangun sistem memecahkan setiap masalah dan sibuk menciptakan model bisnis yang bisa bekerja. Setelah itu, saya hampir tidak pernah masuk ke toko alat fitness saya. Saya sudah melatih orang lain untuk mengelola operasional sehari-hari sementara saya berkonsentrasi pada pertumbuhan usaha. Prinsip dahsyat, bekerjalah menyangkut bisnis, bukan menangani urusan harian bisnis. Perlu Anda sadari bahwa sistem memberi Anda kebebasan. Pertama, kebebasan dalam hal waktu. Dengan adanya sebuah sistem, Anda bisa rileks, bermain, dan menemani orang-orang terkasih. Sementara bisnis Anda tetap bisa berjalan, tumbuh, dan menghasilkan keuntungan besar. Memiliki sebuah sistem yang efektif, alih-alih selalu mengandalkan diri Anda, adalah sangat penting agar Anda bisa menikmati perjalanan mengumpulkan kekayaan. Kedua, kebebasan dalam keuangan. Dengan adanya sebuah sistem yang mapan, Anda akan punya dua pilihan. Pertama, Anda bisa menyerahkan wewenang kepada orang lain dan Anda memiliki pendapatan pasif yang besar. Sementara Anda tetap bisa bermain golf, ski, bermeditasi, atau melakukan hal lain yang Anda sukai. Opsi kedua, Anda bisa menguangkan bisnis Anda, lalu Anda menjadi miliarder dadakan. Pada pilihan manapun, karena Anda sudah menciptakan sistem, maka Anda menang. Baiklah, anggaplah Anda sudah rampung melakukan uji usaha, sudah memecahkan setiap masalah, dan kini punya mesin uang, sebuah kesuksesan. Satu pilot yang berhasil atau cara penjualan yang secara sistematis sudah mampu menghasilkan profit tanpa diri Anda. Lalu, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Jawabannya adalah, jika memang sistem itu bekerja maka terus lakukan. Lakukan lagi, dan lagi. Bagian 5. Prinsip Speedwit, melakukan duplikasi. Ketika Anda sudah punya sesuatu yang berjalan dengan baik, maka berkonsentrasilah untuk menduplikasikannya. Inilah sebabnya mengapa sangat penting menciptakan sebuah sistem yang dikelola dengan baik untuk memberikan dan mendukung nilai Anda dalam jumlah besar tanpa kehadiran diri Anda. Dari sini bisa dilakukan duplikasi. Sistem Anda yang sudah mapan akan menjadi model atau cetakan kue yang Anda gunakan untuk menduplikasikan kesuksesan Anda terus-menerus, lagi dan lagi. Pertama-tama, Anda menciptakan sesuatu yang bisa bekerja dengan baik dalam skala kecil. Misalnya di satu toko, satu kantor, atau satu penjualan kepada satu orang. Lalu Anda mengulangi proses itu lagi dan lagi. Sesederhana itu. Pengusaha Speedwit menyadari bahwa jika Anda bisa menghasilkan keuntungan di satu tempat, maka pertanyaannya adalah, di tempat mana lagi Anda akan bisa meraup keuntungan? Jika Anda mampu memetik keuntungan dari satu transaksi, maka pertanyaan berikutnya adalah, berapa banyak transaksi lagi yang bisa Anda kejar untuk meraih keuntungan? Pertanyaan kunci adalah, bagaimana cara agar barang atau jasa milikku bisa sampai ke tangan orang sebanyak mungkin? Duplikasi adalah cara meningkatkan kuantitas nilai yang Anda berikan. Dan ketika Anda meningkatkan kuantitas, maka Anda juga menaikkan pendapatan. Semakin banyak orang yang menggunakan pendekatan cetakan kue ketimbang cara-cara lain yang ada dalam sejarah. Apakah Anda pernah mendengar seorang bernama Sam Walton? Kerajaan kecilnya bernama Walmart. Sam memulai usaha dengan membangun satu toko kecil di sebuah kota kecil yang menghasilkan keuntungan kecil pula. Kemudian ia menciptakan sistem untuk tokonya sehingga usaha tersebut bisa berjalan secara efisien walaupun tanpa dirinya. Sam lantas menjadikan sistem ini sebagai model untuk meluncurkan 1.500 toko lain atau yang dikenal dengan toko Walmart di ratusan kota kecil di seluruh Amerika. Prinsip dahsyat, Anda menciptakan kekayaan dengan menggunakan pendekatan cetakan kue. Sam Walton sungguh seorang master sejati dalam sistem Speedwit. Dia meninggal beberapa tahun lalu sebagai salah seorang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih senilai 7 miliar dolar. Harap perhatikan, ini miliar dengan huruf awal M. Semua orang tahu McDonald pada tahun 50-an. Ray Kroc menemukan sebuah konsep yang seksi saat itu. Makanan cepat saji, burger, kentang goreng, dan mix hack. Lalu ia mensistemkan pemasaran, produksi, dan operasionalnya sehingga satu toko itu bisa berjalan secara efisien dan menghasilkan keuntungan. Ray lalu melakukan duplikasi dengan memperbolehkan orang lain untuk menggunakan sistemnya yang menguntungkan tersebut. Cara ekspansi bisnis ini sekarang dikenal dengan franchise. Saat ini ada ribuan gerai McDonald di seluruh dunia yang melayani jutaan orang setiap hari. Ray Kroc adalah master Speedwit lain yang telah berhasil mendapatkan kedahsyatan duplikasi. Sebelum dia meninggal, Ray Kroc berhasil mengumpulkan kekayaan bersih sebanyak 4 miliar dolar.
Ingat, sekali lagi jumlah kekayaan diawali dengan huruf M. Anda pernah mendengar tentang Amway, Mary Kay, Herbalife, atau Nunskin? Mereka semua adalah perusahaan jaringan atau multi-level marketing, MLM. Ini juga merupakan bentuk lain dari duplikasi. Anda menggunakan produk lalu merekomendasikannya kepada orang lain yang melakukan hal serupa. Demikian seterusnya. Bahkan seluruh proses pemasaran jaringan sebenarnya didasarkan pada prinsip-prinsip speed, timing, pembuatan sistem, dan duplikasi bersifat melekat dan sudah dipadukan dalam metodologi multi-level. Para pembasar jaringan terbaik paham betul bahwa duplikasi bisa membuat Anda kaya. Para distributor pemasaran jaringan ini memiliki downline yang jumlahnya mencapai 20.000 orang dan berhasil memasukkan sekitar $1 juta hanya dalam waktu setahun. Prinsip dahsyat, tanyakan siapa yang bisa membeli atau menjual barang atau jasaku dalam jumlah besar sekaligus atau secara terus-menerus. Perlu Anda ingat bahwa ide di balik duplikasi adalah membuat agar nilai Anda terdistribusi kepada orang sebanyak mungkin, secepat mungkin. Disinilah banyak pemilik bisnis mengalami kesulitan. Mereka tampak kurang mendapat perhatian publik. Mereka tidak punya cukup dana untuk melancarkan kampanye iklan besar-besaran. Dan mereka juga tidak ahli dalam bidang pemasaran. Lalu apa yang bisa mereka lakukan? Satu strategi Speedwit menyatakan tentang cara menemukan pembeli yang bisa membeli atau menjual barang atau jasa Anda dalam jumlah besar. Pertanyaan yang selalu ingin Anda tanyakan adalah, siapa yang bisa membeli atau menjual barang atau jasaku dalam jumlah besar sekaligus atau secara terus-menerus? Saya tadi teringat pada seorang peserta yang mengikuti salah satu bootcamp bisnis saya. Dia telah membuat video berjudul Cara Mengecat Rumah Anda dan berusaha menjual video rekaman ini kepada gerai-gerai pengecer cat. Setelah sesi yang saya sebutkan di awal bertajuk 71 cara memasarkan dan mendistribusikan produk Anda, peserta tersebut keluar menuju aula menggunakan telepon dan kembali ke dalam ruangan dengan senyum besar menggembang di bibirnya. Dengan satu telepon saja, dia berhasil menjual videonya kepada salah satu produsen cat terbesar di dunia. Video tersebut akan digunakan sebagai bonus dan diberikan secara cuma-cuma kepada pembeli yang memborong 5 ember cat atau lebih. Peserta bootcamp tersebut mendapat pesanan pertama sebanyak 100.000 keping, di mana setiap keping menganjarkan profit sebesar $1. Sebagaimana Anda lihat, mencari uang ternyata cukup mudah begitu Anda memahami tentang duplikasi. Bagian 6. Prinsip Speedwit. Leverage. Leverage berarti mengerjakan lebih dengan bekal yang kurang. Ini menyangkut pertanyaan bagaimana Anda mengerjakan sesuatu, bukan pertanyaan mengenai apa yang Anda kerjakan. Leverage menggunakan taktik dan strategi khusus yang memungkinkan Anda untuk bekerja dengan cerdas, bukan dengan keras. Salah satu moto bisnis saya adalah, jika Anda tidak menggunakan teknik leverage, maka Anda akan bekerja terlalu keras, namun meraup hasil yang terlalu kecil. Leverage dimulai dengan mengganti diri Anda atau mengganti banyak hal yang biasanya Anda kerjakan sendiri. Sebagai seorang praktisi Speedwit, Anda perlu terus bertanya kepada diri sendiri, bagaimana cara agar aku bisa memberikan nilai, barang, atau jasaku kepada orang lain sementara aku tidur? Jika Anda bisa menjawab pertanyaan ini dan mengeksekusi jawaban tersebut, maka masalah leverage terpecahkan. Anda tahu Tony Robbins? Dia adalah seorang master speaker dan juga seorang penulis. Menurut penuturannya, ia mengadakan sekitar 200 seminar dalam 1 tahun, namun ternyata hampir selalu bokeh. Ia akhirnya memutuskan untuk merekam informasinya, lalu menjual video programnya melalui infomersial TV selama 30 menit. Ini adalah contoh leverage yang sempurna. Dengan memasukkan produknya ke televisi, Tony jadi mampu menjangkau lebih banyak orang dan mendapat lebih banyak uang dengan waktu, perjalanan, dan usaha pribadi yang jauh lebih minim. Prinsip dahsyat. Bagaimana cara agar aku bisa memberikan barang atau jasaku kepada orang lain sementara aku tidur? Kini Tony Robbins memanfaatkan teknik leverage lebih jauh lagi. Dia sekarang membawakan sebuah seminar live lalu menyiarkannya melalui satelit ke ratusan bioskop di seluruh penjuru Amerika dengan memanfaatkan teknologi canggih. Pemirsa dapat berinteraksi secara langsung. Bak Alkimia, penonton Tony Robbins yang semula berjumlah 300 orang, kemudian berubah drastis menjadi 30.000. Tony Robbins betul-betul sukses. Kesuksesannya terwujud sebagian berkat informasi berharga yang ia sampaikan, tetapi lebih banyak ditentukan oleh kepiawaiannya sebagai seorang master system Speedwit yang terus mencari cara-cara baru untuk meningkatkan teknik leverage-nya. Mari kita lihat bentuk leverage yang lain.
Anda masih ingat kisah peserta bootcamp saya yang membuat video berjudul Tetlah Rumah Anda? Apakah Anda masih ingat bagaimana ia mendapat pesanan awal sebanyak 100.000 keping? Sebenarnya, cerita tentang murid ini belum selesai. Sesi berikutnya dalam bootcamp yang kami adakan mengambil tajuk penjualan lisensi. Sekali lagi peserta ini meninggalkan ruangan pada saat jeda untuk menelpon. Kali ini ia kembali ke ruangan dengan senyuman yang lebih mengembang. Ternyata dia telah mengubah kesepakatan dengan pabrik pembuat cat. Alih-alih menjual videonya kepada mereka, ia memutuskan untuk menjual lisensi video tersebut kepada produsen cat bersangkutan untuk diperbanyak sendiri. Produsen cat kemudian menambah pesanan awal menjadi 250.000 keping. Mengapa demikian? Dengan cara ini, produsen cat bisa memilih supplier sendiri sehingga mereka punya kendali penuh atas kualitas produk dan menurunkan biaya pembuatan. Menjual lisensi adalah bentuk leverage yang sangat tinggi. Murid dalam seminar saya tersebut terbukti mampu menjual lebih banyak dengan bekal waktu dan uang yang lebih sedikit. Dan karena presentasi royaltinya tetap sama, maka pendapatannya pun meroket. Lalu apa yang dia lakukan dengan banyak waktu yang ia miliki kemudian? Dia memanfaatkan bentuk lain leverage, yaitu menciptakan produk tambahan dan mengulang penjualan, serta segera memulai membuat video volume 2 dalam sesi penyetaan rumah, dengan mengkhususkan pada bidang-bidang tertentu, seperti teras belakang, talang air, dan pintu luar. Prinsip dahsyat. Jika Anda tidak menggunakan teknik leverage, maka Anda akan bekerja terlalu keras, namun meraup hasil yang terlalu kecil. Salah satu cara paling ampuh untuk melakukan leverage adalah memanfaatkan sepenuhnya database yang Anda miliki. Memberikan dukungan kepada para pelanggan Anda dengan produk-produk dan jasa tambahan akan membuat mereka mau kembali lagi, yang pada akhirnya akan menciptakan keuntungan yang sangat tinggi. Karena Anda sudah mengeluarkan dana cukup besar untuk menarik mereka sebagai konsumen pada pembelian pertama. Hal ini disebut dengan penjualan back-end. Dan itulah sebabnya saya mengatakan bahwa dalam bisnis, kita mutar otak di awal, sedangkan uang datang di akhir. Namun ada bentuk lain leverage yang menyenangkan, yakni pemasaran lewat kemitraan atau usaha patungan. Mari kita lihat contoh 900 tagar spotlight yang dimiliki oleh USA Today. Apakah menurut Anda USA Today menggeluti bisnis 900 tagar? Tidak. Mereka bermitra dengan perusahaan lain yang mengoperasikan jaringan, sedangkan USA Today menangani periklanan. Ini adalah sebuah hubungan sinergis yang memungkinkan setiap perusahaan untuk menggerakkan kekuatan masing-masing. Oleh karena itulah, pemasaran melalui kemitraan menjadi populer pada masa kini dan akan semakin populer pada masa mendatang. Bahkan sesungguhnya, peluang emas yang tersedia saat ini adalah memulai sebuah agen pemasaran kemitraan. Dalam hal ini, Anda menyesuaikan dengan perusahaan-perusahaan yang bisa bekerja sama, lalu menerima persentase dari jasa yang dihasilkan. Leverage adalah pokok bahasan yang luas cakupannya. Jika Anda ingin informasi terperinci tentang leverage, kami mengupas tuntas mengenai hal ini dalam program Bootcamp Speedwith, juga dalam program video rekaman. Akan tetapi, untuk sementara waktu, saya akan memberitahu Anda beberapa contoh leverage yang lain sebagai berikut. 1. Leverage adalah memulai bisnis Anda dengan sedikit uang, atau bahkan sama sekali tanpa uang milik Anda sendiri. 2. Leverage adalah menggunakan bakat, keterampilan, daftar kontak, kredibilitas, dan sumber daya milik orang lain. 3. Leverage adalah memanfaatkan sepenuhnya kemajuan teknologi terkini dalam bidang komputer, piranti lunak, dan telekomunikasi untuk meningkatkan kecepatan dan efisiensi bisnis Anda. 4. Leverage adalah menggunakan kedahsyatan media untuk meraup jutaan dolar berkat publikasi cuma-cuma. 5. Leverage adalah meminjam keterangan selebritas untuk memberikan endorsement. 6. Leverage adalah menjual produk sebelum Anda memiliki produk itu, atau setidak-tidaknya sebelum Anda membayar produk tersebut. 7. Leverage adalah mengembangkan bisnis Anda dengan menggunakan uang pelanggan atau uang supplier Anda. 8. Leverage adalah mencari orang-orang terbaik dalam industri yang Anda geluti agar mau bekerja untuk Anda sekarang hampir tanpa imbalan apapun. 9. Leverage adalah mendapat manfaat lebih dari setiap karyawan Anda dengan cara melatih mereka semestinya, memperlakukan mereka dengan baik, dan memberi mereka ruang untuk mengekspresikan bakat mereka yang sebenarnya. 10. Leverage adalah mendapat manfaat lebih dari diri Anda, mempertajam pengetahuan bisnis Anda, mengembangkan kemampuan diri, dan meningkatkan stamina serta energi Anda. 11. Leverage adalah mengelola waktu Anda secara lebih efektif, sehingga Anda bisa melakukan hal-hal yang tepat ketimbang sekedar melakukan hal-hal yang baik. 12. Leverage adalah sebuah pola pikir. Leverage adalah sebuah seni. Leverage adalah sebuah ilmu.
Leverage adalah potongan penting dalam puzzle Speedwit. Leverage kerap bisa membedakan mana orang yang menciptakan kebebasan finansial dengan cepat dan mana orang yang terus berusaha payah sepanjang hidupnya. Harap ingat kembali bahwa jika Anda tidak menggunakan teknik leverage, maka Anda akan bekerja terlalu keras namun meraup hasil yang terlalu kecil. Bagian 7. Prinsip Speedwit. Menguangkan. Prinsip ini adalah puncak dari semua langkah dan menjalin seluruh sistem Speedwit yang ada. Salah satu perbedaan utama antara pengusaha Speedwit dan pemilik usaha kebanyakan adalah mulai dengan tujuan. Dengan mengikuti sistem Speedwit secara seksama dalam waktu 3 hingga 5 tahun, Anda akan punya pilihan yang membuat orang iri. 1. Anda bisa mempertahankan bisnis, melanjutkan pekerjaan secara langsung, dan mendapatkan pemasukan yang besar. Atau 2. Anda bisa mempertahankan bisnis dan menguangkan waktu Anda dengan mendelegasikan urusan bisnis hari-hari sambil tetap mendapatkan pendapatan pasif. Atau 3. Anda bisa menjual semua atau sebagian bisnis lalu menjadi miliarder dadakan. Atau 4. Anda bisa menciptakan kombinasi dari semua pilihan di atas. Saya ingin membocorkan sebuah rahasia kecil. Anda tidak akan pernah bisa memperoleh uang banyak dalam bisnis selain dengan menjual bisnis. Produk paling menguntungkan yang bisa Anda jual adalah bisnis itu sendiri. Dengan mengikuti proses Speedwit, secara otomatis Anda akan mengatur bisnis Anda sebagai komoditas yang berharga dan layak dijual. Prinsip dahsyat, Anda tidak akan pernah bisa memperoleh uang banyak dalam bisnis selain dengan menjual bisnis. Sekarang apakah Anda sudah paham mengapa penting bagi bisnis Anda untuk bisa tetap berjalan walaupun tanpa diri Anda? Karena ketika tiba saatnya untuk menjual bisnis Anda, semakin baik bisnis itu bisa berjalan dan menghasilkan profit tanpa diri Anda sebagai bagian di dalamnya, maka akan semakin tinggi pula nilai dan harganya. Mari kita akui, jika Anda akan membeli sebuah bisnis, apakah Anda ingin bisnis itu bergantung pada seorang, terutama pada sang pemilik yang ingin menjual dan meninggalkannya? Tentu saja tidak. Jadi apa yang diinginkan pembeli? Apa yang sebenarnya mereka ingin beli? Ada 3 hal utama: keuntungan, kesinambungan keuntungan, dan pertumbuhan potensial keuntungan itu. Pembeli ingin mesin uang yang dikelola dengan baik, terbukti ampuh dan kokoh, yakni mesin uang yang mampu mengucurkan pemasukan sehat secara terus-menerus dan bisa berjalan tanpa membutuhkan banyak pemeliharaan. Jadi, dengan menggunakan sistem Speedwit, seperti itulah bisnis yang akan Anda ciptakan, yakni sebuah mesin uang berkekuatan tinggi yang telah diduplikasikan beberapa kali dan masih punya ruang untuk terus berkembang. Ketika Anda sudah merampungkan tugas ini, maka perusahaan-perusahaan besar akan mengantri untuk berebut membeli bisnis Anda sebesar 1 atau 2 atau 3 juta dolar atau bahkan lebih dari itu. Jadi, kapankah selama proses ini Anda harus memulai memikirkan tentang penjualan bisnis Anda? Di awal, dalam sistem Speedwit, wajib hukumnya bagi Anda untuk berpikir akan menjual bisnis sejak hari pertama memulai bisnis. Anda memulai bisnis dengan tujuan untuk menguangkannya suatu saat nanti. Sejak awal menggeluti finish line, tujuan saya adalah membangun bisnis itu secepat mungkin hingga berkembang ke suatu titik di mana ia bernilai setidaknya 1 juta dolar setelah dipotong pajak, lalu menjualnya. Dan memang itulah yang sudah saya lakukan, dan tentu itu juga yang bisa Anda lakukan. Orang sering bertanya, apakah Anda bisa menguangkan bisnis jika Anda adalah seorang distributor, atau seorang pekerja profesional, atau memiliki usaha rumahan? Jawabannya tergantung pada cara Anda mengatur operasionalnya. Jika Anda telah menjalankan program Speedwit dan mensistemkan bisnis Anda menjadi mesin uang yang bisa berjalan tanpa diri Anda, dan jika Anda sudah mendesain bisnis Anda sedemikian rupa sehingga para pelanggan Anda akan senang berhubungan dengan perusahaan baru dan para staf mereka tanpa mereka kehilangan diri Anda, maka jawabannya tentu saja bisa. Anda bisa menjual bisnis Anda dengan harga yang sangat tinggi. Prinsip dahsyat, Anda memulai bisnis dengan tujuan untuk menguangkannya suatu saat nanti. Saya kenal seorang pemasar jaringan yang baru saja menjual downline-nya dengan imbalan yang sangat besar, ditambah persentase dari pemasukan pembeli secara terus-menerus. Saya kenal seorang auditor yang menjual bisnis rumahannya dengan harga yang lumayan karena ia memiliki sistem pemasaran yang sudah terbukti beserta daftar klien yang banyak. Saya bertemu dengan seorang peminjam tulang yang baru saja menguangkan usahanya dan meraup banyak uang. Meskipun dia menggeluti bisnis jasa pribadi, namun dia sudah cerdas sejak awal dan tidak menggunakan nama pribadinya sebagai nama usahanya. Coba Anda renungkan, apakah Anda mau ada nama orang lain dalam bisnis Anda yang baru? Rasanya pembeli manapun tidak akan menghendakinya. Tolong diingat bahwa saya tidak menganjurkan agar Anda menjual bisnis Anda yang sudah sukses.
Namun karena Anda telah menggunakan sistem Speedwit dan mengatur bisnis Anda untuk siap dijual sejak awal, maka paling tidak Anda punya pilihan untuk menjadi miliarder dadakan jika Anda memang mau. Perlu diingat juga bahwa Anda bisa menjual saham Anda hanya separuh saja seperti yang sudah saya lakukan, lalu mengantongi dana dalam jumlah besar dan mungkin masih bisa menjadi presiden atau chairman di dewan direksi. Cara lain untuk menguangkan bisnis Anda adalah dengan go public. Prinsip dahsyat. Setiap orang merasa bisa berbuat lebih daripada Anda saat mereka telah mengambil alih. IPO atau penawaran saham perdana menjadi tren lagi. Tren besar yang sedang melanda adalah memulai bisnis, membuktikan kelangsungannya di kancah pasar, lalu go public dengan menggunakan dana yang dapat untuk berkembang secara nasional atau bahkan internasional. Sementara itu, Anda punya 2,2 bagian saham yang sangat besar yang sebagian bisa Anda cairkan 6 bulan setelah penawaran saham perdana. Saat ini, banyak bisnis yang memilih mendanai ekspansi usaha mereka dengan cara go public dan bukan lewat jalur franchise. Para direktur selalu mengatakan bahwa aktivitas ini memberi mereka lebih banyak kontrol. Mungkin iya, mungkin tidak. Namun satu hal yang jelas, yaitu bahwa dengan go public, mereka akan punya kesempatan untuk mendapatkan kekayaan pribadi dalam waktu yang cepat. Perhatian kedua direktur navigator. Sebagaimana sudah saya sebutkan di awal, dalam waktu kurang dari 2 tahun, Samart Anderson mencapai 50 juta dolar. Sangat besar kan? Tunggu sampai Anda tahu berapa saham yang dimiliki rekannya. Jim Clark, 500 juta dolar. Ini betul-betul cara kerja Speedwit yang luar biasa. Pertanyaannya, kapankah Anda merasa perlu go public? Lebih baik sudah dipikirkan sejak awal. Jangan terlalu dini meniadakan kemungkinan yang bisa melahirkan kekayaan ini. Mungkin saja itu cocok untuk Anda dan tidak sesulit yang orang bayangkan. Kuncinya adalah menemukan orang yang tepat untuk membantu Anda melalui prosesnya. Tak peduli bagaimana Anda akan menguangkan bisnis, sangat penting bagi Anda untuk mempelajari faktor-faktor kunci yang menentukan nilai sebuah bisnis dengan tujuan menjualnya. Dengan cara ini, Anda bisa mengetahui secara tepat ranah bisnis apa yang perlu difokuskan dan bisa menghasilkan uang sebanyak mungkin. Sejumlah orang akan mengatakan bahwa keuntungan bersih adalah hal yang paling penting. Seringkali itu memang benar, namun berdasarkan pengalaman saya, penjualan kotor juga sama pentingnya. Mengapa demikian? Pertama, karena penjualan kotor yang tinggi menunjukkan potensi yang tinggi pula. Kedua, faktor psikologi manusia. Kenyataannya adalah setiap orang merasa bisa berbuat lebih daripada Anda saat mereka telah mengambil alih. Jika Anda mendapat penjualan kotor yang besar tetapi dengan keuntungan bersih yang kecil, maka kebanyakan pembeli akan menganggap Anda sebagai orang bodoh yang tidak tahu cara menjalankan sebuah bisnis. Dan ketika tangan dingin mereka mulai memegang kendali, keuntungan pun akan melambung tinggi. Sekali lagi, mungkin iya, mungkin tidak. Faktor layak jual penting yang lain adalah siapakah yang membeli perusahaan Anda? Bagaimana daya beli calon pembeli Anda? Dalam sistem Speedwit, kita lebih banyak berurusan dengan perusahaan-perusahaan besar yang memiliki departemen-departemen khusus untuk melakukan akuisisi secara penuh dan memang kerap membeli bisnis lain secara berkala. Anda hanya berurusan dengan perusahaan-perusahaan besar dan sukses yang mau membayar dengan harga yang tinggi. Yang kita cari adalah perusahaan di mana 1 atau 2 juta dolar ibarat tetesan air di dalam ember. Percaya atau tidak, uang sebesar 1,6 juta dolar yang dibayarkan oleh Heinz untuk membeli sebagian saham Fitnessland, termasuk jumlah yang kecil dalam sejarah pembelian sebuah bis oleh mereka. Di mata mereka, kesepakatan itu bukanlah keputusan yang harus dipikir terlalu rumit dan memang itulah yang saya inginkan. Menguangkan, entah itu dengan cara menjual semua atau sebagian bis Anda, merupakan inti dari sistem Speedwit. Inilah yang telah mengantarkan saya dari titik nol menuju jutaan dolar hanya dalam waktu 2,5 tahun. Dan ini pula alasannya mengapa saya yakin bahwa jika Anda mengetahui strategi Speedwit dengan seksama, maka dalam waktu 3 hingga 5 tahun Anda juga bisa menjadi seorang miliarder. Prinsip dahsyat, kekayaan bukan hanya berupa uang. Menikmati misi Anda menuju jutaan dolar. Nama program ini adalah Speed Wealth, bukan Speed Money. Sistem Speedwit lebih dari sekedar cara mendapatkan uang, melainkan kemampuan untuk menikmati perjalanan dan mengembangkan bisnis Anda tanpa adanya stres dan pergulatan susah payah yang bisa terjadi. Kekayaan bukan hanya berupa uang. Bagi kebanyakan orang, kekayaan meliputi keberlimpahan uang, waktu bebas, hubungan kasih sayang, ketenangan batin, dan adanya perasaan penuh arti dan kepuasan. Beberapa waktu lalu, saya dihantui perasaan takut yang luar biasa sepanjang hidup saya. Dokter menyatakan saya sepertinya punya kanker getah bening. Dia pun menjadwal saya untuk melakukan operasi dan menjalankan biopsi pada gumpalan yang tumbuh di tenggorokan saya.
butuh 4 hari yang menyakitkan untuk mengetahui hasilnya. Selama masa menunggu itulah seluruh kehidupan saya berubah. Saya sungguh ketakutan, bukan karena berada di ambang kematian, melainkan karena merasa belum hidup sepenuhnya. Saya sadar saya belum memberikan perhatian yang cukup terhadap prioritas-prioritas penting dalam hidup. Istri saya, anak-anak, kebutuhan batin, dan sekedar meluangkan waktu untuk bersantai. Saya bersumpah bahwa jika saya berhasil keluar dari teror ini, maka saya akan berubah. Saya tak akan membiarkan satu hari pun berlalu begitu saja dan akan menjalani setiap momen sebagai suatu anugerah yang berharga. Saya bersumpah bahwa sejak saat itu saya tidak akan membiarkan diri terobsesi pada hasil. Sebaliknya, saya akan menikmati perjalanan dan meraih setiap tujuan saya dengan kedamaian dan kegembiraan, bukan dengan perasaan stres dan susah payah. Akhirnya laporan medis pun keluar. Ternyata saya punya tumor tapi jinak dan tidak berbahaya. Saya masih bisa hidup. Sekarang saya menganggap ketakutan itu sebagai anugerah yang menjadi daya dorong bagi saya untuk mengajar dan membantu orang lain agar memetik pelajaran yang mungkin bisa meningkatkan kehidupan mereka. Kasus ini juga mendasari pesan paling penting dan menjadi prinsip Speedwit yang terakhir. Bagian 8. Prinsip Speedwit. Lakukan sekarang juga. Hidup ini singkat. Apapun yang ingin Anda lakukan, lakukanlah sekarang. Ingin menjadi apa saja Anda, jadilah sekarang juga. Apapun yang ingin Anda miliki, kerjalah sekarang. Ketika sudah menyangkut hal-hal penting dalam hidup, jangan tunda sampai besok. Besok mungkin tidak akan pernah datang. Praktiklah menjadi orang yang bahagia sekarang juga. Mengapa saya katakan praktek? Apa karena praktik membuat sesuatu jadi sempurna betul? Salah. Konsep ini sudah salah kaprah. Praktik tidak membuat sesuatu jadi sempurna. Praktik membuat sesuatu jadi permanen. Manusia adalah makhluk yang berbasis pada kebiasaan. Setiap hari, jika Anda praktikkan pesimisme dan susah payah, maka Anda akan menjadi ahli dalam dua bidang ini. Secara tak sadar, Anda menjadi kompeten dalam hal ini. Pesimisme dan susah payah menjadi setelah yang hampir otomatis hingga ke titik di mana Anda ingin berubah, maka kebahagiaan terasa mustahil Anda capai. Hal penting yang harus diingat adalah satu proses tidak menentukan kepada proses yang lain. Jika kita terus berlatih sebagai seorang pelempar bola, maka kita akan menjadi pelempar bola yang andal, bukan menjadi penangkap bola. Jika kita mempraktikkan perasaan kewalahan, maka perasaan kewalahan yang memenuhi diri kita, bukan kedamaian hati. Dan sering mempraktikkan perasaan menderita akan menuntun pada penderitaan, bukan pada kebahagiaan. Jika Anda menunggu sampai semuanya terasa indah sebelum Anda mempraktikkan kebahagiaan, maka Anda akan tenggelam dalam penantian yang lama. Bukan karena semuanya tidak akan pernah terasa indah, tetapi karena Anda sudah menjadi seorang master dalam bidang kesedihan. Kesedihan telah terbentuk menjadi kebiasaan Anda. Itulah sebabnya, tak peduli apa tujuan yang Anda kejar dalam hidup, Anda harus selalu ingat untuk mempraktikkan kebahagiaan sekarang. Saat ini juga, bagian dari strategi Speedwit adalah praktekkan apa yang Anda inginkan di masa depan sekarang juga. Jika Anda ingin hidup penuh dengan ketenangan batin, maka praktikkanlah perasaan damai sekarang juga. Jika suatu hari Anda ingin punya kepercayaan diri yang hebat, maka Anda harus mempraktikkan menjadi seorang yang sangat percaya diri sekarang juga. Jika suatu hari kelak Anda ingin sukses, maka Anda harus praktikkan menjadi orang sukses sekarang juga. Pada akhirnya, semua sifat itu akan menjadi kebiasaan Anda dan menjadi bagian alami Anda. Anda tak perlu lagi memikirkan semua perasaan itu, sebab Anda akan menjadi perasaan itu. Dan kehidupan Anda hari ini akan menjadi seperti apa yang Anda harapkan esok hari. Kuncinya adalah menikmati perjalanan. Anda ingin memadukan uang dengan kepuasan, profit dengan tujuan, dan pengalaman lapangan dengan hati. Saya sangat bersyukur di antara banyak pelajaran yang saya petik dalam bisnis yang saya geluti. Saya juga memetik banyak pelajaran hidup yang penting. Bagi saya, inilah pesan paling penting yang perlu saya bagikan. Namun sayangnya, meskipun banyak orang yang ingin hidup bahagia, penuh kesenangan, canda tawa, penuh cinta, dan kenikmatan dalam menjalani hidup mereka, namun akan sulit bagi mereka untuk fokus pada hal-hal itu jika mereka masih berjuang mati-matian dalam hal keuangan. Masalah keuangan dapat merenggut kenikmatan hidup. Saya tidak mengatakan bahwa uang adalah segalanya. Uang bukanlah segalanya, kecuali saat Anda tidak punya sepeser pun, maka uang tiba-tiba menjadi segalanya. Prinsip dahsyat. Nasihat terbaik tentang uang hanyalah 3 kata: kendalikan kegunaan uang. Namun kenyataannya, dalam masyarakat kita, uang merupakan sebuah alat yang penting. Uang ibarat minyak pelumas, menjalani hidup tanpa uang akan tersendat-sendat. Uang tak bisa membeli kebahagiaan, tetapi bisa membeli kebebasan. Kebebasan memilih, mampu mengerjakan apa yang Anda sukai, dan tidak terpaksa melakukan pekerjaan hanya karena Anda butuh uangnya. Sungguh patut disayangkan, saya telah menyaksikan banyak orang berbakat
dan baik hati, tapi tidak mampu memanfaatkan anugerah dan bakat mereka secara maksimal karena mereka semata-mata terlalu sibuk untuk bertahan hidup. Mereka bekerja cukup lama dan bekerja dengan keras, namun tidak pernah mengalami kemajuan secara finansial. Sudah pernah saya sebutkan sebelumnya dan akan saya katakan lagi, jika Anda memang hendak bekerja keras, sebaiknya Anda bisa menjadi kaya dan lebih cepat akan lebih baik. Nasihat terbaik yang pernah saya dengar mengenai uang hanya terdiri dari 3 kata, kendalikan dengan baik. Dan itulah inti dari Speedwit. Speedwit adalah sistem yang telah terbukti ampuh bagi saya dan juga bisa ampuh untuk Anda jika Anda mau mengerjakannya. Serap ilmunya, kuasai prinsip-prinsipnya, pelajari strategi-strateginya, maka hanya dalam hitungan sekian tahun Anda tak akan mengkhawatirkan soal keuangan lagi. Anda akan bebas. Sungguh merupakan kehormatan bagi saya untuk melayani Anda dan semoga saya bisa terus memberi dukungan demi kebebasan Anda. Prinsip dahsyat, belajar, belajar, belajar. Pesan langsung dari T. Harv Eker. Jadi apa yang akan Anda lakukan sekarang? Bertindaklah jika Anda sudah pakar dalam bisnis dan memperoleh setidaknya pendapatan sebesar $250.000, maka gunakan buku ini sebagai pola untuk meningkatkan kecepatan kesuksesan Anda. Jika Anda belum masuk golongan dengan pemasukan sebesar itu, hal terbaik yang bisa Anda lakukan adalah belajar, belajar, belajar. Ingat, kesuksesan adalah sebuah keterampilan yang bisa dipelajari. Jika Anda benar-benar ingin sukses, maka Anda harus memperbaiki diri Anda, belajar tentang bisnis, dan menjadi seorang master dalam sistem Speedwit. Hal terindah tentang menjadi seorang pakar dalam permainan ini adalah ketika Anda menang, Anda menjadi kaya. Selain itu, kuasai pengetahuan yang Anda butuhkan sebelum Anda melangkah ke dalam arena. Pikirkan hal ini, jika Anda akan bermain sebagai Andre Agassi, sang pemain tenis hebat itu, demi uang, bukanlah Anda akan mulai mempelajari permainan dan praktekkannya sebelum Anda terjun ke lapangan untuk memainkan perannya. Saya terheran-heran melihat ada begitu banyak orang yang masuk ke dalam permainan bisnis tetapi tidak punya bekal pengetahuan khusus yang dibutuhkan untuk bisa menang. Lalu mereka pun heran mengapa mereka terus berjuang dengan susah payah. Jika Anda belum punya bisnis sendiri, inilah saatnya untuk belajar dan bersiap-siap agar ketika Anda sudah mulai, Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan. Jika Anda sudah menggeluti bisnis namun belum berhasil mengumpulkan kekayaan, jelas ada sesuatu yang salah. Pasti ada sesuatu yang tidak Anda pahami. Cari tahu ilmunya, pelajari seluk-beluknya, terapkan strategi Speedwit dalam bisnis Anda, dan lihat betapa penghasilan Anda akan meroket. Itulah yang sudah saya lakukan dan jelas telah memberi saya banyak kekayaan. Sebagaimana Anda bisa lihat, saya percaya tentang manfaat pendidikan. Saya suka sekali dengan pernyataan, jika menurutmu pendidikan itu mahal, cobalah untuk menjadi bodoh saja. Ada 3 jenis pendidikan yang akan Anda butuhkan jika Anda ingin sukses dengan mendayakan seluruh potensi Anda secara maksimal. Pertama adalah ilmu tentang bisnis umum. Hal ini mencakup pemasaran, negosiasi, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua adalah ilmu tentang bisnis yang spesifik. Ini meliputi luar dalam bisnis yang Anda geluti. Yang ketiga dan yang paling penting adalah ilmu tentang pengembangan diri. Pendidikan ketiga ini memungkinkan Anda untuk memanfaatkan 2 pendidikan sebelumnya secara penuh. Anda memang bisa mendapatkan alat-alat hebat di dunia. Namun bila terjadi kebocoran dalam kotak alat Anda, maka Anda akan menghadapi masalah. Singkat kata, siapa jati diri Anda? Bagaimana pikiran Anda? Bagaimana keyakinan Anda? Apa kebiasaan, sifat, dan karakter Anda? Yang penting adalah seberapa percaya dirikah Anda? Berdasarkan pengalaman saya, semua elemen tersebut memiliki pengaruh dramatis baik terhadap kesuksesan maupun kebahagiaan Anda. Saya punya moto bahwa penghasilan Anda hanya bisa tumbuh menurut apa yang Anda lakukan. Idenya adalah mengembangkan diri Anda. Maka kesuksesan Anda akan tumbuh secara alami dan otomatis.